Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar, NIM 1094. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai cara mengatasi pelanggaran etika ilmiah. Pelanggaran etika ilmiah seringkali dilakukan oleh para peneliti ketika menyusun karya ilmiahnya, baik itu para peneliti pemula ataupun para peneliti senior. Dari banyaknya jenis pelanggaran etika ilmiah, di sini saya akan membahas 3 saja pelanggaran etika ilmiah. Yang pertama itu plagiarisme, yang kedua falsifikasi, dan yang ketiga publikasi. Plagiarisme sendiri di sini merupakan penjiplakan ataupun meniru karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dari yang dicantum. Sedangkan untuk plagiarisme sendiri dibedakan menjadi beberapa pelanggaran. Yang pertama, word switch plagiarism, yaitu kegiatan mengutip baik itu kalimat, kata, ataupun secara keseluruhan tanpa mengubah struktur susunannya dan tidak mencantumkan rujukan dari sumber yang jelas. Yang kedua, style plagiarism hampir sama dengan word switch plagiarism, hanya saja di sini struktur kata itu hampir sama dengan yang dirujuk, jadi tidak ada perubahan dari struktur kata seperti susunan subjek, predikat, dan keterangan seperti itu. Terus yang kedua, metafor plagiarism. Metafor plagiarism di sini sendiri yaitu mengambil fenomena dari hasil penelitian orang lain tanpa mencantumkan rujukan tersebut. Yang keempat, idea plagiarism. Idea plagiarism ini sendiri yaitu mengambil ide ataupun konsep dari penelitian orang lain tanpa mencantumkan rujukan. Terus yang terakhir yaitu self plagiarism. Yang selanjutnya yaitu falsifikasi. Falsifikasi di sini sendiri yaitu memanipulasi data, proses ataupun alat yang digunakan di dalam penelitian itu yang dikarang ketika menyusun laporan. Terus yang ketiga, fabrikasi. Fabrikasi ini yaitu kegiatan pemalsuan baik itu data ataupun proses yang dilakukan ketika melakukan. Ada beberapa alasan pelanggaran etika yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu informasi yang tersedia dengan mudah dengan jaringan internet yang luas. Yang kedua yaitu tekanan publikasi dan tuntutan akademik baik itu mahasiswa ataupun dosen. Yang ketiga yaitu kurang percaya diri dan kurang terampil ketika melakukan penulisan karya ilmiah. Yang keempat, menulis artikel secara terburu-buru dan dalam kondisi tekanan. Yang kelima, kurangnya pemahaman ataupun kesadaran mengenai etika ilmiah itu sendiri, baik itu plagiarism, falsifikasi ataupun fabrikasi. Terus beberapa cara pencegahan pelanggaran etika ilmiah. Yang pertama yaitu secara umum. Secara umum di sini sendiri dengan memberikan skill ataupun berasal dari diri sendiri terlebih dahulu atau dari diri peneliti tersebut, seperti kejujuran, profesionalitas, dan melakukan parafrase dalam melakukan penulisan karya ilmiahnya. Terus yang kedua, pencegahan secara khusus. Pencegahan secara khusus ini bisa dilakukan dengan memberikan pembekalan dini, yaitu edukasi mengenai pelanggaran etika ilmiah, sanksi dan hukuman. Sanksi dan hukuman ini agar memberikan efek jera kepada para pelanggar, baik itu para peneliti pemula ataupun para peneliti senior. Mungkin sekian untuk presentasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.